Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu anak-anak marilah kita berdoa. Anak-anak silakan mengambil posisi berdoa, kita akan berdoa bersama-sama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tuhan yang Maha Esa, terpujilah Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Semoga hari ini saya dapat belajar dengan baik sehingga menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Anak-anak, materi pembelajaran pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang kejujuran. Apa itu kejujuran? Jujur adalah menyampaikan suatu hal sesuai dengan kenyataan atau kebenaran yang ada. Berbuat jujur dapat dilakukan yang pertama yaitu melalui pikiran kita. Selain melalui pikiran kita, perbuatan jujur juga dapat dilakukan melalui ucapan kita. Dan yang ketiga, perbuatan jujur juga dapat dilakukan melalui perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran merupakan salah satu sifat luhur yang disebut paramita. Sifat luhur paramita ini dimiliki oleh seorang bodhisatta. Seorang bodhisatta memiliki 10 sifat luhur. Salah satunya yaitu disebut saca, yang berarti kejujuran. Sikap jujur adalah contoh pelaksanaan dari Pancasila Budi Sila keempat, yaitu pantang berbohong. Pelaksanaan kejujuran. Kejujuran dapat dilakukan oleh setiap orang dimanapun kita berada. Kejujuran biasanya diawali dari di dalam keluarga terlebih dahulu. Setelah di dalam keluarga tertanam kejujuran, baru dimulai ke tempat yang lain, yaitu kita bisa memulainya di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat tempat tinggal kita. Setelah kita mengetahui di mana tempat kita harus mempraktekkan kejujuran, sekarang yaitu syarat kejujuran. Untuk berbuat jujur, ada 3 syarat yang harus dilakukan. Yang pertama, yaitu kata-kata atau informasi yang kita katakan itu benar adanya. Syarat yang kedua yaitu kita mengatakan sesuatu tepat waktu. Dan yang ketiga, kata-kata yang kita ucapkan haruslah kata-kata yang bermanfaat. Bagi seseorang yang telah mempraktekkan sifat luhur kejujuran akan memperoleh manfaat. Untuk manfaat yang pertama, seseorang akan mudah untuk dipercaya. Yang kedua, akan disukai oleh banyak orang. Dan yang ketiga, akan memiliki banyak teman. Dan yang keempat adalah hidup dengan tenang. Dan yang kelima, tentunya jauh dari semua masalah. Akibat tidak berbuat jujur. Seseorang yang telah melakukan perbuatan yang tidak jujur juga akan memperoleh akibat dari perbuatannya. Akibat yang pertama yaitu tidak akan dipercayai oleh orang lain. Yang kedua, timbul perasaan takut ketika ketahuan. Yang ketiga yaitu akan dijauhi oleh teman. Dan yang keempat, hidupnya akan menderita. Jadi anak-anak, kesimpulan pembelajaran pada materi kali ini adalah jujur adalah berbuat sesuai dengan kebenaran yang ada. Kemudian, berbuat jujur dapat dilakukan yang pertama melalui pikiran. Melalui pikiran dapat kita contohkan yaitu berpikir untuk tidak berbohong. Yang kedua yaitu melalui ucapan. Contohnya, berbicara dengan jujur.
Dan yang ketiga adalah melalui perbuatan. Contohnya yaitu misalnya mengembalikan barang yang kita pinjam kepada orang lain. Kemudian, untuk pelaksanaan kejujuran yang pertama dapat dilakukan di keluarga, sekolah, ataupun di masyarakat. Syarat kejujuran dapat dilakukan yaitu dengan berbicara sesuai dengan kebenaran yang ada, tepat waktu, dan ucapan yang kita ucapkan bermanfaat. Untuk yang selanjutnya yaitu manfaat berbuat jujur. Yang pertama, kita akan dipercayai, disukai, banyak teman, hidup kita akan tenang, dan tentunya jauh dari semua masalah. Ketika kita melakukan perbuatan jujur, kita akan mendapatkan manfaat seperti yang tadi sudah disebutkan. Sebaliknya anak-anak, jika kita tidak berbuat jujur, kita juga akan menerima akibat yang kita lakukan, yaitu tidak dipercayai, hidup kita merasa ketakutan, dan kita akan dijauhi oleh orang lain, dan yang terakhir kita akan selalu hidup menderita. Anak-anak, setelah kita mempelajari materi tentang kejujuran, Miss harap mulai dari sekarang kita sama-sama belajar untuk selalu menjadi anak yang selalu jujur dalam perbuatan, ucapan, maupun di dalam pikiran kita. Tidak terasa anak-anak, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah berakhir. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan doa penutup pelajaran. Anak-anak silahkan mengambil posisi berdoa, tangan bersikap anjali, kita baca doa bersama-sama. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha, Dhamma, dan Sangha, terpujilah para bodhisatwa dan mahasatwa. Terima kasih hari ini saya telah belajar dengan baik. Semoga ilmu yang saya dapat berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Sampai ketemu lagi anak-anak di pertemuan selanjutnya. Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Akhir kata, Sukihotu. Terima kasih. Bye-bye anak-anak.